Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ATL 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sukma Puji Lestari, nomor absen 20, berperan sebagai moderator. Dan teman saya, Sofia Rohima Audina, nomor absen 9. Lalu Sinta Maya Azizah, nomor absen 16. Lalu Tria Nur Utami, nomor absen 24. Dan Wulandari Agustina, nomor absen 29. Kami akan mempresentasikan mengenai bab iman kepada hari akhir. Simak ya. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari kiamat disebut juga hari pembalasan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat juga disebut hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Sedangkan menurut istilah adalah hari hancurnya alam semesta baik isinya dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sesuai firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafasin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat At-Takwir ayat 1-3, ayat 6, dan ayat 11. Hari akhir menurut teori ilmu alam. Yang pertama, menurut teori fisika. Berdasarkan pendapat para ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori yang menghasilkan 5.853,9 kalori per menit dan dapat menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 derajat Celcius. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak muncul atau sinar cahayanya telah redup, maka tidak ada angin dan awan, akibatnya hujan tidak akan turun. Maka terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang, gas itu menjadi dingin mengakibatkan gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Maka bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya perputaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Akibatnya kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadi. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat sugro, di mana dalam pengertian kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil contohnya kematian manusia, banjir, gempa bumi, gunung meletus. 2. Keluarnya Dajjal. Rasulullah SAW menyebut keluarnya Dajjal sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam SAW hingga hari kiamat. 3. Munculnya matahari dari barat. Dan lain-lain. Oh iya teman-teman, ada beberapa sosok lagi loh yang akan keluar sebelum hari akhir tiba nanti. Siapa saja? Berikut videonya. Muhammad Nabina fi nuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al madina min salla salatu wa tahalla bsifatu.
Itulah beberapa sosok yang akan muncul menjelang hari akhir tiba. Baiklah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Periode atau fase manusia menuju akhirat. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur yang ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama sebagai titik mula terjadinya hari kiamat yang membinasakan semua makhluk manusia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua, Yaumul Hasyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Dijelaskan pula dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga, Yaumil Hisab atau perhitungan amal, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan saksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai dengan 26. Yang keempat, Yaumil Mizan atau hari penimbangan amal. Mizan adalah timbangan yang berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Tiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Eits, tunggu dulu teman-teman. Untuk Yaumil Mizan, aku punya videonya loh. Simak baik-baik ya. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang, tapi amal baikku lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu di neraka terlebih dahulu. Baiklah. Tidak, ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku. Aku mohon. Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga. Meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah. Itulah sedikit video ilustrasi kartun mengenai Yaumil Mizan. Untuk selanjutnya, kita akan menuju As-Sirat. Yang kelima adalah Asyirat atau jembatan Siratal Mustaqim. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat itu tergantung kepada setiap amal manusia. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbentanglah jembatan Asyirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Dalam firman Allah Quran surah Al-Mu'min ayat 17. Dan yang terakhir adalah balasan perbuatan baik dengan surga dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Setelah seluruh manusia dihisab dan ditimbang, mereka diberikan
balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia-Nya kepada hambanya. Dalam surah Al-Haqqah ayat 21 sampai 24 dan surah Al-Waqiah ayat 8 sampai dengan 40. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran kekerasan siksa neraka digambarkan melalui Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 7 sampai dengan 4. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekal, sementara manusia dan makhluk lainnya tidak. Dan manusia tidak pernah tahu kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa atau kapan peristiwa kiamat akan terjadi. Ketidaktahuan tersebut merupakan sebuah misteri bagi semua manusia. Maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan berperilaku seperti berikut. Membiasakan hidup berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal soleh, karena tidak pernah terulang kembali dan tanamkan pada diri untuk melaksanakan semboyan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba, karena tidak seorang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, dan kecantikan merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. 5. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW agar tidak ingin mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik dan amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawabannya. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan syurga. Dan untuk yang terakhir, saya akan menampilkan video gambaran mengenai hari akhir ketika trompet sangkakala ditiupkan. Berikut videonya. Saat sangkakala pertama ditiupkan, suasana bumi saat itu ditiup, perhatikan, tiupan pertama anak-anak kecil langsung beruban saking takutnya dengan suara yang begitu dahsyat. Seluruh yang ada di langit saling berbenturan dan bertabrakan, dan bumi nanti akan mengalami hantaman besar dari salah satu bintang ruang angkasa yang pecah yang menabrak bumi. Pada hari itu seluruh yang hamil langsung saat itu juga melahirkan. Pada saat itu seluruh yang sedang menyusukan langsung membuang susuannya. Dia lari mencoba menyelamatkan diri. Anak kecil, kata Rasulullah, langsung beruban di tempat. Ketakutan yang dahsyat menyebabkan langsung anak-anak satu bumi ini beruban ketika itu. Saking dahsyatnya yang akan mereka saksikan. Sesungguhnya goncang ketika itu sangatlah dahsyat. Al-Qari'ah, suara dentuman besar yang menggelegar di langit yang teramat sangat menakutkan. Itu arti panjang dari Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apakah yang engkau ketahui tentang suara gelegar besar yang teramat sangat menakutkan dari langit? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau apakah itu suara besar yang teramat sangat menakutkan yang berasal dari langit? Yauma yakunun nas kal farashil mabthun. Pada hari itu manusia engkau akan lihat seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush,
engkau akan menyaksikan pada kejadian itu gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup. Masya Allah. Akibat apa? Suara menggelegar yang sangat besar menakutkan yang datang dari langit. Inilah dia hantaman besar di akhir zaman. Hantaman ini akan menghancurkan, meluluh lantakkan dan membuat terbang gunung-gunung, manusia seperti anai-anai. Dan zalzalah, terjadilah kegoncangan yang dahsyat, kehancuran alam semesta. Baiklah, itulah beberapa penjelasan mengenai hari akhir beserta ilustrasinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa, senantiasa beriman dan mengingat akhirat pula, bukan hanya dunianya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.